Hai semuanya, jadi di video kali ini kita akan bahas soal Avalanche atau AVAX. Jadi di perdagangan hari ini AVAX ada di kisaran 17 dolar, 17,77 dolar. Nah, AVAX, teman-teman, seperti yang kita tahu ya, market bagi yang sudah lama di market pasti udah biasa lihat market seperti ini. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru, ini pasti udah pada panik nih. Kenapa nih market tiba-tiba drop? Jadi kalau kita lihat untuk harga saat ini AVAX sudah cenderung membaik ya. Kalau kita lihat dari 2 hari closing candle terakhir, ini teman-teman bisa lihat di time frame daily-nya ada dua candle hijau sudah terbentuk, dan dari beberapa indikator juga sudah menunjukkan bahwa ini merupakan tanda di mana market sudah jenuh untuk turun, teman-teman. Dari MACD sendiri sudah golden cross sejak 12 Mei, meskipun saat itu juga pergerakan market cenderung masih turun. Cuman untuk saat ini masih belum terjadi dead cross. Ini artinya sebuah tanda yang bagus untuk market avalanche bisa naik dalam jangka waktu pendek setidaknya. Terus juga dari RSI sendiri sudah lama sekali teman-teman berada di level jenuh jualnya. Jadi satu, dua, tiga, udah 3 kali sampai membuat bisa dibilang swing low ya untuk indikatornya, dan ini menjadikannya menjadi sebuah divergence. Jadi pergerakan chartnya cenderung turun dan indikatornya cenderung naik. Ini merupakan tanda yang bagus untuk market bisa bullish dalam jangka waktu yang pendek. Oke, berita naiknya kripto ini diawali dari ya tingkat suku bunga yang sudah mulai dinaikkan oleh Amerika Serikat. Dan seperti banyak pakar mengatakan bahwa ketika suku bunga yang harusnya dinaikkan itu adalah 1%, itu menyebabkan market kripto bisa rontok, teman-teman. Dan syukurnya kemarin itu hanya naik sekitar 0,75%, meskipun untuk perkiraan banyak orang itu ada di poin 50%. Cuman ya udah lumayan sih naiknya sekitar 0,75%. Jadi ya menurutku ini merupakan positif juga untuk market ya, meskipun sempat market kena tekan setelah The Fed mengumumkan bahwa dia naikkan 0,75, tapi at the end hari ini cukup positif, teman-teman. Market Bitcoin udah mulai agak mengalami kenaikan, dan saat ini juga Bitcoin menarik untuk kita lihat, dia sudah membentuk hammer di sini, dan tinggal perlu satu candle hijau lagi untuk memastikan atau meyakinkan kepada market bahwa ini merupakan tanda untuk bullish atau retrace lah setidaknya setelah penurunan yang terjadi sangat lama. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi market kripto yang lain, tidak terkecuali dengan Avalanche. Seperti yang kita tahu ya, di analisa terakhir kita sudah bahas tentang Avalanche. Dia membentuk channel penurunan ataupun triangle di sini dan sudah breakdown, teman-teman. Cuman di sini sepertinya akan terjadi pola fake out ya. Jadi semoga aja untuk Avalanche ini bisa pulih. Jadi kalau kita lihat memang di sini ketika dia gagal mempertahankan support di 19,9 dolar, Avalanche justru drop sampai ke level 14. Tidak masalah bila mana Avalanche nanti bisa pullback, teman-teman, dan juga kembali bergerak di atas daripada triangle ini. Nah, untuk peluangnya seperti apa? Menurutku cukup menarik. Kalau dari segi volume perdagangan, Avalanche sudah semakin meningkat. Dari RSI sudah mendukung, dari MACD juga masih dalam kondisi hijau ya. Jadi saat ini kita juga butuh satu candle hijau lagi untuk meyakinkan bahwa market ini akan siap mengalami bullish. Oh ya, kalau kita lihat di sini ada beberapa indikasi juga kalau Avalanche ini sepertinya akan mengalami bullish, meskipun di hari ini dia membuat candle merah, teman-teman. Jadi yang pertama di sini ada candle berbentuk pin bar atau spinning top ya. Spinning top kemudian diikuti dengan satu candle hijau, yang mana candle hijau ini berhasil melampaui satu candle merah sebelumnya. Ini merupakan tanda bahwa market bisa jadi berpotensi untuk melanjutkan tren bullishnya. Tentunya ada banyak faktor yang akan nanti mempengaruhi juga seperti apa pergerakannya. Cuman kalau kita lihat dari sini memang kecenderungannya market sepertinya akan mengalami kenaikan. Oke, sebelum kita bahas di time frame yang 4 jam, di sini aku mau sharing juga untuk holder ya, untuk holder dari pada Avalanche. Nah, teman-teman, buat kalian yang investing,
punya avalanche dalam jumlah yang cukup lumayan, teman-teman harus pahami bahwa ada satu orang yang memiliki kepemilikan cukup besar di avalanche. Jumlahnya itu sekitar ya 45,8% dari total holder yang ada di sini. Nah, ini menandakan bahwa adanya satu pihak yang mendominasi untuk kepemilikan avalanche. So, kita harus lebih berhati-hati terutama ketika si holder ini menjual avalanche dengan jumlah yang besar. Ini bisa menyebabkan market ya khususnya avalanche itu mengalami drop. Dan kalau teman-teman lihat juga ya daripada pergerakan chart avalanche, ini kita pindah ke time frame yang lebih besar. Nah, di sini di time frame weekly kita bisa lihat bagaimana volatilnya pergerakan dari avalanche. Nah, mengapa demikian? Karena memang ada beberapa pihak yang mendominasi dari kepemilikan koin ini. Sell yang tiba-tiba terjadi pada avalanche ini bisa menyebabkan kepanikan yang luar biasa, teman-teman. Dan ya, meskipun memang secara keseluruhan overall memang market crypto mengalami penurunan, cuman untuk avalanche sendiri sepertinya koreksi yang terjadi juga cukup dalam kalau kita lihat. Nah, karena demikian itu bisa menjadi sebuah warning aja sih buat teman-teman buat hati-hati di avalanche, terutama karena memang jumlah holdernya yang banyak ini seperti pisau bermata dua sih. Kalau memang mereka ataupun orang yang punya ini, kita kan nggak tahu siapa ya. Kalau memang orang yang memiliki avalanche dengan jumlah banyak ini mau naikkan koinnya, tentu saja dia punya kuasa untuk itu. Cuman bagaimana kalau ceritanya dia yang buang barang? Nah, itu kita harus lebih berhati-hati sebenarnya. Cuman kalau dari pergerakan harga dari beberapa indikator seperti yang aku bilang ini sudah cukup bagus untuk avalanche. Sepertinya ada tanda-tanda bahwa avalanche mungkin akan melanjutkan tren kenaikannya untuk jangka waktu pendek. Terus bagaimana potensinya? Kalau kita cek di time frame 4 jam, di sini avalanche ada indikasi terbentuk double bottom ya. Double bottom di sini setelah satu kali testing naik, kemudian testing lagi dan market rally. Cuman dia ketahan nih di area ini, di apa namanya, di trendline ini di kisaran level 18,7 dolar, dan sepertinya memang fase koreksi perlu untuk avalanche sebelum dia melanjutkan kenaikannya lagi. Tapi koreksi yang wajar ini penting ya, dan nggak boleh bablas juga. Kalau kita lihat di sini ada neckline, maka neckline ini menjadi hal yang penting untuk avalanche supaya jangan sampai dilewati bila mana memang dia mengalami koreksi. Jadi neckline tersebut ada di level 17,24 dolar. Nah, bila mana drop di bawah dari level itu, maka potensinya bukan lagi menjadi double bottom. Padahal kalau double bottom ini sebenarnya adalah indikasi bahwa market ini siap untuk naik lebih tinggi lagi. Jadi ini adalah salah satu pola reversal. Cuman pola reversal tersebut juga bisa fail, teman-teman. Kita perlu untuk berhati-hati juga. Terus kalau dari MACD sendiri masih hijau ya. Setelah terjadi golden cross, kita masih belum lihat tanda-tanda dead cross yang terjadi, dan sepertinya memang masih ada potensi untuk avalanche ya, setidaknya bisa bullish jangka waktu pendek. Terus juga dari RSI sendiri juga masih di tengah-tengah, masih ada potensi dia untuk mencapai level jenuh belinya. Kemudian kalau kita lihat di time frame 1 hari, nah di sini mungkin kita bisa mendapatkan perspektif yang lebih jelas. Kalau di time frame 1 hari, avalanche sudah berhasil untuk breakout dari area EMA 99 yang saat ini ada di kisaran 17,4 dolar. Dan sepertinya memang support yang kuat itu bisa jadi ada di kisaran level tersebut juga. Jadi 17,4 sampai 17,23 ini sangat berpotensi menjadi area support yang kuat untuk avalanche. Selain itu dari beberapa indikator juga kita harus melihat bagaimana volume perdagangan sempat mengalami kenaikan ya, cuman sekarang sepertinya ada sedikit degradasi atau penurunan yang terjadi. Dari RSI sendiri sudah capai level jenuh belinya, dan untuk fase koreksi adalah hal yang wajar untuk hari ini, mungkin sampai nanti sore. Kita juga butuh melihat apakah avalanche ini bisa untuk mempertahankan level
$2. Kalau gagal, maka ya teman-teman mungkin bisa melihat potensi bahwa Avalanche akan naik lebih lama daripada yang kita harapkan. Kita kan berharapnya dalam beberapa hari ke depan market naik. Cuman bila mana Avalanche ternyata gagal, teman-teman mempertahankan area support tersebut, ya bisa aja Avalanche justru malah terkoreksi lagi ke level bottom di kisaran $14,65. Oke deh, mungkin sekian aja untuk pembahasan Avalanche. Kalau kalian punya pertanyaan lain bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada koin lain yang mau dianalisa juga boleh, silakan cantumkan aja di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman yang mau belajar dan sama-sama berdiskusi bisa join. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Sekian aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Makasih.